Tubuhmu gemeteran, keringat dingin mulai membasahi wajahmu. Matamu yang masih ketakutan terpaksa mendongak dan melihat serangga besar. Tabuhan raksasa Asia seukuran jempol tangan melayang-layang di atasmu. Hewan ini menjadi salah satu serangga yang paling membahayakan di seluruh dunia. Bukan karena sengatnya yang mirip jarum, tapi karena bisa menyebabkan krisis ekonomi global dan memicu kepunahan massal pada banyak makhluk hidup. Nah, kita kembali ke cerita tadi ya. Tabuhan itu sudah bersiap menyengatmu. Di kalangan serangga, sengatan tabuhan termasuk yang paling menyakitkan dan membahayakan loh. Nanti juga kamu akan tahu sendiri efeknya setelah sengatnya menusuk kulitmu. Mau nyobain? Mau lari pun gak ada gunanya karena tabuhan pasti bisa mengejarmu. Serangga ini mulai terbang mengelilingimu dan ngeluarin bunyi gemertak. Rupanya si tabuhan telah mengatupkan rahangnya untuk menakut-nakuti dan menghalaumu. Beberapa saat kemudian ia menyerangmu. Bahumu telah jadi sasaran empuknya meski tertutup rapat oleh baju. Sengatnya bisa menembus lapisan kain tebal dan bahkan baju pelindung peternak lebah. Seharusnya kamu pakai baju khusus mirip pakaian astronot tuh untuk melindungi diri dari serangannya. Tapi kamu gak punya baju kayak gitu. Awalnya tubuhmu serasa kayak tertusuk jarum panas. Melalui jarum ini, tabuhan menyuntikkan bisa ke kulitmu. Zat ini melebarkan dinding pembuluh darah di sekitar gigitan hingga bikin kulitmu memerah. Tubuhmu mulai melawan zat asing ini dengan ngeluarin sel imun, tapi bisa tadi mampu ngerusak sel pertahananmu lalu menyebabkan kulitmu bengkak. Darah yang terinfeksi disaring oleh ginjal dan bisa ini mengandung zat beracun untuk ginjal. Tapi nyeri di ginjalmu gak separah bahumu. Bekas gigitan tadi kian membengkak dan merah. Rasanya seperti terbakar dan bengkaknya ini baru bisa hilang berjam-jam hingga berhari-hari kemudian. Satu ekor tabuhan saja bisa nyengat sampai 10 kali. Gak ngebayangkan kalau kamu sampai mengganggu satu sarang tabuhan. Jadi kamu perlu ngumpet di balik semak-semak lebat atau lompat ke air untuk kabur. Tapi kalau kamu disengat sampai berkali-kali, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Kamu beruntung banget kalau efeknya nggak parah. Orang yang punya alergi harus jauh-jauh dari tabuhan raksasa. Sengatannya bisa membahayakan tubuh mereka. Untuk nyari aman, sebaiknya hindari sarangnya. Kamu bisa mendengar dengungnya dari kejauhan. Tabuhan raksasa Asia punya sifat agresif dan akan menyengat siapapun yang melintas di dekat sarangnya. Pihak berwenang perlu mindahin sarangnya kalau terlihat di tengah-tengah pemukiman. Tujuannya nggak cuma untuk menghindari serangannya, tapi juga untuk mencegah petaka yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Salah satu kebiasaan tabuhan raksasa Asia adalah nyerang sarang lebah. Hewan ini bisa terbang jauh dari sarang cuma untuk menandai sarang lebah yang mereka temukan dengan feromon khusus. Dan baunya bisa menarik para kawanannya. Kawanan kecilnya aja udah cukup mampu ngerusak sarang lebah. Bahkan sekitar 20 tabuhan bisa loh ngerusakin sekitar 30.000 lebah. Nah, coba hitung sendiri aja deh. Apa jadinya kalau tabuhan di situ ada ribuan? Efeknya bisa sangat membahayakan. Dengan mindahin serbuk sari ke bunga lain, lebah membantu tanaman untuk terus tumbuh, berkembang, dan memproduksi makanan. Lebah juga menyerbuki tanaman yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas bisa dipanen. Kalau tabuhan memusnahkan lebah, suplai pakaian katun di seluruh dunia akan turun drastis. Kaos biasa, celana jeans, dan jaket nggak lama lagi akan mahal atau malah hilang dari pasaran. Banyak beri dan buah-buahan menjadi kurang lezat dan kehilangan vitamin. Akibatnya, hewan dan manusia bisa kekurangan vitamin. Kamu nggak akan bisa lagi pakai celana jeans dan kaos favoritmu atau pesan burger lezat di restoran. Terong, cabe, kiwi, blueberry, cranberry, dan produk lain akan hilang dari toko. Seluruh spesies hewan akan punah bersama tanaman. Ini akan menyebabkan krisis yang lebih parah, nggak cuma di bidang pertanian, tapi juga merembet ke ekonomi dunia layaknya efek domino. Di saat yang bersamaan jumlah tabuhan akan terus melonjak, hampir nggak ada hewan di dunia ini yang bisa mengontrol populasinya. Kalau manusia nggak mengambil tindakan, kita semua harus pakai baju pelindung tebal tiap kali keluar rumah. Tabuhan akan masuk rumah dan mobil, lalu menyengat kita dan hewan peliharaan kita. Nah, setelah menyadari bahaya ini, manusia segera bertindak untuk mulai mengontrol populasi tabuhan. Meski begitu, lebah nggak bisa melindungi dirinya sendiri, sengatannya nggak begitu ngefek bagi tabuhan. Ukuran lebah jauh lebih kecil, jadi mereka nggak berdaya sama sekali. Tapi salah satu spesies lebah telah berkembang sangat baik untuk ngelawan tabuhan.
Ini adalah lebah madu Jepang. Saat tabuhan raksasa masuk ke sarang mereka akan langsung menyerangnya dan menutupi si musuh dengan tubuh mereka. Setelah tabuhan terjebak di dalam selubung tebal ini, lebah akan mulai bergetar. Getarannya sangat cepat sampai bisa membakar tubuh si tabuhan. Setelah itu, lebah akan mendepak serangga besar itu dari sarang mereka. Strategi ini memang efektif digunakan kalau tabuhannya cuma satu ekor, tapi kalau sama-sama keroyokan gimana tuh? Kemungkinan besar lebah nggak akan bisa menutupi semua musuh mereka. Lebah Jepang juga nggak bisa ngajarin lebah lain cara ngelawan tabuhan, dan untungnya manusia ikut mengupayakan pengendalian populasi tabuhan raksasa. Semua tabuhan termasuk dalam keluarga tawon, dan di antara semua spesies, tabuhan Asia bukan yang paling menakutkan. Ternyata ada juga loh tawon yang bisa bikin makhluk hidup lain menjadi zombie. Namanya tawon yang memanipulasi laba-laba, dan mereka biasanya hidup di hutan hujan. Tawon ini akan terbang di pepohonan sambil membawa telur sampai seharian, jadi mereka terus mencari inang yang paling cocok untuk dijadikan pengasuh anak mereka. Tawon ini akan ngecek binatang di sekitarnya, mengendus-ngendus, menghindar dari predator, kemudian ngelihat jaring. Laba-laba menggunakan jaring ini untuk menangkap serangga lain. Tapi kali ini, si laba-laba yang akan jadi mangsanya. Tawon tadi terus mendekat, tapi nggak menyengat. Ia cuma menjatuhkan telur di perut laba-laba, kemudian pergi. Beres, si laba-laba nggak bisa berbuat banyak karena telur ini udah nempel di punggungnya. Ia mungkin nggak ngerasain ada tamu yang nggak diundang, tapi nantinya larva telur ini akan menetas dan hidup laba-laba akan terancam. Setiap hari, larva tawon menggerogoti laba-laba. Laba-laba ini nggak bisa menyingkirkannya dari punggung karena bayi tawon udah ngontrol pikirannya. Si larva juga menyuntikkan zat khusus ke tubuh laba-laba, dan racunnya punya efek mengerikan untuk otak laba-laba. Lalu, si laba-laba jadi lebih mengutamakan hidup larva daripada hidupnya sendiri. Laba-laba ini mulai menjalin jaring yang lebih kaku dengan bentuk aneh. Ia bikin pola jaring khusus yang akan menjadi tempat aman bagi larva. Dan saat bayi tawon itu sudah cukup berkembang, ia meninggalkan laba-laba yang udah kecapean dan bergelantungan di jaring. Lalu tawon ini bikin kepompong yang akan menjadi rumah sementara. Saat waktunya tiba, tawon ini akan keluar dari kepompongnya. Dan setelah bisa terbang, serangga ini bisa menjaga dirinya sendiri. Tawon kemudian mulai nyari pasangan. Setelah mendapatkan pasangan, tawon betina akan bertelur, membawa anaknya, dan mulai berkeliling hutan untuk nyari laba-laba baru. Ada juga tawon parasit yang lebih kreatif. Ini nih salah satunya. Saat mau bertelur, tawon betina mulai nyari pengasuh. Wah, ada kumbang tuh. Tawon ini langsung terbang ke atas kumbang, lalu melepaskan satu telur melalui sengatnya. Saat keluar dari telur, larvanya akan masuk ke dalam inangnya. 20 hari kemudian, larva telah berkembang di dalam tubuh kumbang dan perlu keluar. Tapi tugas pengasuh ini belum selesai. Si larva bikin kepompong di kaki belakang kumbang, dan di situ ia akan tumbuh menjadi tawon dewasa. Tapi agar kepompongnya aman, larva membuat perlindungan. Kalau ada bahaya yang mendekat, kumbang akan berupaya melindungi kepompong itu, dan setelah tumbuh sempurna di dalam kepompong, tawon itu akan meninggalkan penjaganya. Tapi cara tawon mengendalikan pikiran kumbang ini masih menjadi misteri. Ada banyak parasit selain tawon, beberapa di antaranya bisa ngontrol hewan lain dan bahkan manusia.